Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa nabiyyil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Taib, sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Jibril As-Saidi. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pemimpin umat. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kalian ketahui Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh suri teladan kita, sebagai tokoh pemimpin umat, yang mana cara memimpinnya beliau tidak dengan kekuasaan dan tidak juga dengan kekerasan, akan tetapi dengan akhlakul karimah dan kasih sayang. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya ada beberapa sifat yang melekat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani dan patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya yang pertama ada sifat sidik, yang artinya jujur. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat usia dia masih sangat muda, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Selain dari itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat usianya masih muda, selain pandai dalam memimpin umat, beliau juga pandai dalam berjualan. Nah, kita selaku umatnya yang mayoritasnya juga melakukan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, yakni berjualan, kita harus mencontoh kepada Kanjeng Nabi, yang mana cara berjualannya Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengurangi takaran dan tidak pernah menjual barang-barang yang cacat. Poin yang kedua, sifat yang melekat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang patut kita semua teladani dan patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ialah sifat amanah. Dari Abu Daud radhiyallahu an dan Tirmidzi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, datangilah amanah kepada orang-orang yang mempercayaimu dan jauhilah orang-orang yang pernah mengkhianati dirimu. Arti dari perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersebut ialah kita tidak boleh melakukan kejahatan kepada orang-orang yang telah mengkhianati kita, membohongi kita. Karena jikalau kita membalas dengan kesalahan serupa, maka sama saja kita seperti mereka. Selain dari itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat tidak menyukai orang-orang yang mengkhianat. Karena orang-orang berkhianat tersebut ialah orang-orang yang mempunyai ciri seperti orang-orang munafik. Sedangkan orang-orang munafik tersebut tempatnya di jurang neraka yang terdalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Poin yang ketiga dari sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang patut kita semua teladani dan patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Ada sebuah kisah di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat beliau mensyiarkan ajaran-ajaran Islam di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau berdakwah selama 13 tahun. Akan tetapi mayoritas Mekah tersebut ialah non-muslim. Bagaimana tanggapan-tanggapan dari mayoritas non-muslim tersebut? Mereka mencemooh, mencaci maki, bahkan sampai ada yang mengancam. Akan tetapi berkat kesabaran Kanjeng Nabi, berkat ketabahannya Kanjeng Nabi dan keikhlasannya Kanjeng Nabi, lihat keadaan kota penduduk Mekah sekarang, mayoritasnya menjadi muslim. Dari kisah tersebut patutlah dicontoh oleh ulil amri kita di Indonesia Raya tercinta, bahwasannya jika kalian ingin menerapkan untuk memajukan Indonesia Raya dengan prinsip-prinsip kalian sendiri,
Jika itu baik dan benar, maka lakukanlah. Yang meskipun banyak orang mencaci maki, mencemooh, bahkan sampai ada yang mengancam, maka bersabarlah dari kisah tersebut. Maka kalian akan mendapatkan hasil atau buah seperti yang didapatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Poin yang terakhir yang patut kita teladani dan patut kita contoh dari sifatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ialah sifat fatona. Ada sebuah kisah juga di mana pada saat terjadi perselisihan, di mana para kabilah merebutkan dan merasa pantas bahwa dirinya lah yang paling pantas untuk menyimpan Hajar Aswad. Pada suatu hari, kabilah tersebut berpendapat bahwasannya barang siapa yang paling cepat datang ke Masjidil Haram, maka dialah yang paling berhak untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, pada saat kabilah-kabilah tersebut datang ke Masjidil Haram, mereka terkejut karena yang datang itu kanjeng Nabi. Nah, dari situ kanjeng Nabi Muhammad SAW menghampiri mereka. Lalu kanjeng Nabi Muhammad, saking pintarnya kanjeng Nabi dengan kecerdasannya untuk menyelesaikan suatu masalah, kanjeng Nabi mempunyai inisiatif bahwa para kabilah tersebut memegang sudut sorbannya kanjeng Nabi, lalu kanjeng Nabi lah yang menyimpan Hajar Aswad tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini ada manfaatnya. Dan saya Muhammad Jibril As-Saidi undur pamit diri. Kurang lebihnya mohon maaf, karena Allah berfirman, ma asabaka min hasanati fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Wallahumma fiqil aqam bitariq wa bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.